Bayangin ini, seorang giant paling kuat di Elbaf, putra raja, diborgol sejak kecil, dibenci bangsanya sendiri, akhirnya bebas dan langsung berhadapan dengan makhluk yang sudah hidup ratusan tahun, yang punya pedang dengan nama sendiri, yang bisa membesar seukuran pulau, dan yang senyumnya bahkan lebih dingin dari es Aokiji. Dan setelah semua itu, Loki tetap berdiri. Tapi yang bikin gue pribadi auto drop Joe di chapter 1181 ini bukan soal Loki, ini soal Imu. Dan satu kata yang dia teriakkan ke langit, nama yang sudah lama banget kita tunggu kembali disebut secara serius, Joy Boy. Yos, selamat datang kembali di Red Scene. Gue harap kalian udah siap mental hari ini karena chapter 1181 berjudul God and Devil ini, bro, ini salah satu chapter terberat yang pernah Oda turunkan dalam arc Elbaf. Kita bahas tuntas dari awal sampai akhir, dari cover request Carrot yang bikin nostalgia, sampai wujud Imu yang makin jelas terbentuk dan langsung memunculkan 1000 pertanyaan baru. Kalau kalian belum baca chapternya, tenang, gue breakdown semuanya di sini. Dan kalau udah baca, tetap di sini karena bagian teori di akhir bakal bikin kepala kalian meledak. Nggak perlu panjang-panjang, langsung masuk. Jadi, chapter ini buka dengan cover request Carrot. Lagi naik hiu panda. Imut, iya. Tapi editor Oda nulis sesuatu yang bikin nyesek. Kenangan 14 tahun lalu. Kalian yang ngerti pasti ngerti. Tapi kita langsung loncat ke bagian utama. Di tengah konfrontasi yang lagi panas-panasnya antara Loki dan Imu, Loki tiba-tiba flashback. Dan ini bukan flashback sembarang flashback. Harald, Raja Elbaf, putra Loki, pernah bilang langsung ke anaknya sendiri, "Aku raja terburuk Elbaf. Kau harus membunuhku dan ambil posisi raja." Wait. Ayahnya suruh anaknya sendiri untuk membunuh dia. Gila banget. Dan ini bukan kalimat kosong. Ini warisan. Ini beban yang Loki bawa sejak kecil. Bahwa satu-satunya cara dia bisa benar di mata dunia adalah dengan mengambil mahkota lewat cara yang paling brutal sekalipun. Dan sekarang, Harald sudah mati. Mati di usia 144 tahun, padahal giant normal bisa hidup sampai lebih dari 300 tahun. Loki marah, bukan karena kehilangan ayahnya saja, dia marah karena Harald mati terlalu cepat. Dan Imu dengan santainya bilang justru dia yang paling menderita akibat kematian Harald. Bro, Imu yang paling menderita. Tentu saja Loki langsung meledak. Loki angkat Ragnir, tongkat petirnya, dan menghantam Imu dengan Ragna Izuchi. Petir dari Elbaf, kekuatan seorang pangeran giant yang sudah lama dirantai, kini dilepas sepenuhnya. Dan Imu mengeluarkan sesuatu dari tongkatnya. Soul, api hitam berwajah iblis. Ini gue harus ulang. Api hitam berwajah iblis dari tongkat. Keluarnya kayak roh, kayak entitas. Dan langsung menerjang serangan Loki. Dua kekuatan ini bertabrakan. Dan itu bukan ledakan biasa. Itu benturan Haushoku Haki. Haushoku lawan Haushoku. Dan dampaknya, semua nakama Straw Hats yang ada di sekitar Warlust langsung terdampak. Sanji, Jinbei, Nami, Franky, mereka semua kena imbasan ini. Ini baru singkat keterangan. 1. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Imu angkat tangan. Pose yang sekarang kita kenal sebagai Omen. Dan tubuhnya membesar. Pause. Imu bilang dengan tenang, Omen, simpelnya, ini kekuatan militerku. Loki langsung teriak, apa? Gigantifikasi. Ini gila sih. Imu yang kita kenal sebagai sosok misterius kecil di Marijoa, tiba-tiba bisa membesar seukuran yang bisa melawan giant. Kekuatan militer Imu, bukan judul, bukan jabatan, kekuatan fisik. Langsung. Tapi Imu bukan tipe yang mau bertarung frontal begitu saja. Imu sengaja menghindar, melompat di atas kepala Loki. Dan di sana, tongkat Imu berubah. Gagang muncul, bilah pedang terbentuk. Namanya Nemesis. Dan dengan Nemesis itu, Imu menusuk Loki, langsung, tanpa basa-basi. Loki terkapar, darah keluar dari mulutnya, dari luka tusukannya. Pangeran Elbaf yang selama ini dirantai borgol, sekarang tersungkur di tanah. Ini momen yang berat banget untuk ditonton. Tapi Imu belum selesai. Imu terbang dengan sayap hitam dan mulai bermonolog. Dan ini monolognya surreal banget. Manusia mendambakan kekuatan melalui korupsi, perjanjian, dan aura iblis penuh iri.
Sambil monolog itu, Imu memutar tongkat api hitam dengan sangat cepat, berputar, berputar, dan kemudian melemparnya ke Loki. Ledakan besar. Lalu, Imu bilang, ketika ketiganya menjadi satu, itulah dominasi. Korupsi, perjanjian, aura iblis, 3 elemen, 1 kekuatan, dominasi. Ini bukan sekedar nama teknik guys, ini filosofi. Imu secara harafiah mendefinisikan kekuasaan tertinggi sebagai gabungan dari 3 hal yang paling gelap yang bisa dimiliki manusia. Dan Imu memiliki ketiganya. Makanya dia disebut dewa, tapi Loki menyebutnya iblis. Dan mungkin keduanya benar. Tapi Loki, bro, Loki ini gak gampang roboh. Setelah semua ledakan itu, Loki masih berdiri. Dia balik menyerang Imu. Raknir sampai di ujung hidung Imu. Dan Loki bilang dengan tegas, "Tidak, aku tidak butuh tawaranmu." Imu tiba-tiba muncul di belakang Loki. Dan dia bertanya, apakah ada perbedaan antara God and evil? Loki jawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku didominasi siapapun." Dan disinilah chapter 1181 mencapai puncaknya. Imu teringat sesuatu. Seseorang, Joy Boy, tertawa. Flashback itu singkat, tapi dampaknya luar biasa. Imu yang tadi begitu dingin dan terkontrol, tiba-tiba terdiam. Dan kemudian, Imu berteriak, dunia itu sendiri bersuka cita dalam keadaan dominasi. Bukankah begitu, Joy Boy? Haoshoku Haki meledak. Ledakan yang sampai ke tempat Luffy berada. Dan Luffy? Luffy yang lagi makan, dengan ekspresi yang serius banget, bilang, "Aku mau lebih. Ini sangat berat. Rasanya aku kehabisan napas. Apa-apaan haki orang ini? Kalau aku tidak menghabiskan semua ini, kita tidak akan bisa menang. Makan lagi, makan lagi." Luffy sudah bongsor, sudah kenyang di luar batas normal. Tapi dia tetap makan, karena dia tahu, haki Imu itu bukan level sembarangan. Dan Luffy, dengan caranya yang paling Luffy banget, sedang mempersiapkan diri. Kalian sadar kan? Ini bukan makan biasa. Ini Luffy sedang latihan, dengan cara paling absurd yang hanya bisa dilakukan oleh Luffy. Kembali ke Elbaf. Loki kesal, bukan marah biasa. Kesal karena diremehkan. Dan kalau ada satu hal yang tidak boleh dilakukan ke seorang Loki, itu adalah meremehkannya. Loki berubah. Nidhogg, Thorheim, transformasi Giant ke wujud tertingginya. Loki menembakkan Thorheim, kekuatan penuh, langsung ke Imu. Ledakan besar, udara berguncang, dan Imu baik-baik saja. Tapi bukan itu yang paling bikin Bam merinding. Yang paling bikin merinding adalah reaksi Imu setelah itu. Imu mengangkat tangan, pose omen lagi, dan dalam hati, Imu tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang hangat. Tapi entah kenapa justru karena itu, terasa paling menakutkan. Dan Imu berkata dalam hatinya, "Engkau benar-benar telah kembali." Editor One Piece pun nulis, senyuman tanpa rasa takut. Imu mengenali sesuatu dalam diri Loki. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sesuatu atau seseorang yang pernah ada sebelumnya. Siapa yang dimaksud Imu dengan "engkau telah kembali"? Apakah Loki membawa sesuatu dari masa Joy Boy? Dan soal dominasi, kira-kira apakah ada cara bagi Luffy untuk melawan kekuatan itu nantinya? Drop jawaban kalian di kolom komentar ya. Gue baca semua, dan kalau jawabannya menarik, bisa jadi bahan video selanjutnya. Kalau video ini bantu kalian ngerti chapter 1181 dengan lebih dalam, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar kalian gak ketinggalan setiap kali Red Scene upload. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Yosh!